warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hoirunisa, NPM 180600001, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Semester 5A, Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Oleh karenanya, sangatlah jelas bahwa setiap warga negara memiliki hak pendidikan dalam konsep yang merata, termasuk mereka yang memiliki perbedaan dalam kemampuan fisik atau yang sering disebut dengan difabel. Konsep pendidikan untuk semua menjadi semangat baru yang dicanangkan pemerintah sebagai kesungguhan pemerintah dalam memberikan pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan untuk seluruh warga negara tanpa terkecuali untuk mewujudkan insan yang cerdas dan berkarakter kuat. Pendidikan inklusif merupakan pendidikan yang muncul dalam beberapa tahun terakhir, dapat dikatakan sebagai pendidikan baru di Indonesia. Sekolah inklusif di Indonesia merupakan salah satu wujud dari penyelenggaraan pendidikan inklusif. Dimaksudkan sebagai sekolah dengan sistem layanan pendidikan yang mengikut sertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler. Dengan kata lain, pendidikan inklusif dan konteks pendidikan formal merupakan sekolah yang memberikan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang dididik bersama-sama dengan anak lainnya tanpa terkecuali untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mengatur agar difabel dapat dilayani di sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama dengan teman seusianya tanpa harus dikhususkan kelasnya. Siswa dapat belajar bersama dengan aksesibilitas yang mendukung untuk semua siswa tanpa terkecuali difabel. Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia, pemerintah memiliki strategi pemberdayaan pendidikan inklusif, yaitu yang pertama, pembentukan dan pemberdayaan pendidikan inklusif. Yang kedua, penyusunan dan atau evaluasi grand design. Yang ketiga, pendidikan inklusif, pendataan anak berkebutuhan khusus usia sekolah, belum sekolah, dan penelusuran anak berkebutuhan khusus pasca sekolah. Yang keempat, pendampingan dan penguatan sekolah inklusi. Yang kelima, pengadaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Keenam, publikasi baik media cetak maupun elektronik dan web untuk kegiatan pameran promosi. Sekolah luar biasa maupun inklusif itu sangat membutuhkan perhatian penuh dari pemerintah pusat, sehingga mereka kedepannya punya kemajuan-kemajuan pendidikan yang ingin dicapai seperti antara bangsa yang lainnya. Pemerintah juga memberikan apresiasi dan penghargaan yang besar kepada pihak-pihak yang memiliki peran besar dalam peningkatan pendidikan inklusif di Indonesia, yaitu penganugerahan Inklusi Award. Hasil pendidikan inklusif diharapkan mampu menciptakan lulusan yang bersaing di dunia kerja dan dapat diterima oleh masyarakat. Setidaknya, kemampuan yang telah diraih selama ini dalam pendidikan inklusif perlu dipahami dan dimengerti oleh masyarakat luas, sehingga akan semakin meningkatkan dukungan dan peran aktif masyarakat dan stakeholder dalam pengembangan pendidikan inklusif. Keberhasilan pendidikan inklusif di Indonesia merupakan tanggung jawab bersama yang pada akhirnya dapat mencapai pendidikan untuk semua tanpa ada pengecualian ataupun diskriminasi. Melihat perkembangan pendidikan inklusi saat ini sangatlah menggembirakan peranan orang tua murid dan masyarakat. Sangat mendukung penerimaan pendidikan inklusif secara umum. Salah satu hasil yang ingin dicapai dalam pendidikan inklusif adalah mampu mewujudkan lulusan atau output pendidikan yang memiliki kompetensi setara dengan pendidikan reguler, walaupun tidak mengesampingkan keputusan yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.